Pada materi berikut ini akan membahas mengenai efek dilutif dan laba bersaham. Yang pertama yaitu ada dilutif securities and earning per share. Dilutif sendiri ini dalam konteks keuangan merujuk pada situasi di mana jumlah saham yang beredar meningkat, sehingga menyebabkan penurunan persentase kepemilikan bagi pemegang saham yang ada. Selanjutnya itu ada dilutif securities dan compensation plans, yang dimana adalah sekuritas, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang beredar di masa depan. Dengan kata lain, sekuritas dilutif ini dapat mengencerkan kepemilikan pemegang saham yang ada. Contohnya itu ada utang, konversi saham preferensi, berbagi waran, akuntansi untuk kompensasi saham. Yang kedua yaitu ada komputasi earning per share. Komputasi earning per share ini atau laba per saham adalah sebuah metrik keuangan yang sangat penting dalam menganalisis kinerja suatu perusahaan. Yang yaitu ada sederhana struktur permodalan dan kompleks struktur permodalan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas efek yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Misalnya pada obligasi konversi yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas, haruskah perusahaan mengklasifikasikan efek ini sebagai utang, ekuitas, atau sebagai bagian utang dan bagian ekuitas? Dan juga bagaimana perusahaan menghitung laba per saham jika memiliki obligasi konversi seperti konversi lain dalam struktur modalnya, yaitu seperti efek konversi, serta opsi, waran, dan efek lainnya, yang sering disebut sebagai efek dilutif karena pada pelaksanaannya efek tersebut dapat mengurangi dilusi atau laba per saham. Selanjutnya yaitu ada utang konversi atau bisa disebut dengan obligasi konversi atau convertible bonds. Ini merupakan obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain, atau obligasi yang bisa diubah jadi saham yang lebih murah harganya. Adanya obligasi berikut merupakan ilustrasi dari yang pertama ada keinginan. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan saham atau utang dengan harga lebih murah, banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan saham pada suku bunga yang tinggi, kecuali perusahaan melampirkan opsi konversi. Hak istimewa yang dimiliki oleh konversi ini adalah ketika bisa membujuk investor untuk menerima dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan utang umumnya. Selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk utang konversi. Utang di konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk atau compound instrumen karena terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mencatatkan bahwa instrumen majemuk terpisah dalam komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa atau with and without method untuk menilai instrumen majemuk, seperti nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang arus kas sama dengan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan tanpa komponen utang. Dan untuk mengimplementasikan pendekatan with and without method ini, perusahaan harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Hal ini sangat sederhana karena jumlah ini adalah hasil yang diterima saat penerbitan. Dan yang kedua yaitu ketika perusahaan kemudian menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang neto dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga di mana perusahaan akan membayar untuk utang konversi yang serupa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pada langkah terakhir, perusahaan mengurangi estimasi komponen liabilitas yang dilakukan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi pada saat hasil penerbitan sampai pada komponen ekuitas. Yang berarti komponen ekuitas ini adalah nilai wajar utang konversi tanpa komponen liabilitas. Selanjutnya itu ada ilustrasi yang menggambarkan bunga dan pokok arus kas pada akuntansi untuk utang konversi. Jadi asumsikan bahwa perusahaan Roche and Group menerbitkan 2000 obligasi konversi
pada awal tahun 2011. Obligasi ini berjangka waktu 4 tahun dengan suku bunga yang dinyatakan sebesar 6% dan dan dikeluarkan pada nilai pari dengan nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi. Jumlah yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah $2 juta. Bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Tiap obligasi ini akan dikonversi menjadi 250 saham biasa yang beredar dengan nilai pari $1. Suku bunga pasar atas obligasi serupa yang tidak dapat dikonversi adalah 9%. Selanjutnya yaitu komponen liabilitas dari obligasi konversi dihitung seperti ditunjukkan pada berikut ini. Present value of principal atau nilai sekarang pokok sebesar $1.416,860. Present value of the interest payment atau nilai sekarang dari pembayaran bunga sebesar $388,766. Selanjutnya yaitu ada nilai sekarang dari komponen liabilitas atau present value of the liability component sebesar $1.805,666. Jadi selanjutnya yaitu ada komponen ekuitas dari utang konversi Roche kemudian dihitung seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Fair value of convertible debt at date of issuance atau nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan sebesar $2 juta. Dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan atau less fair value of liability component at date of issuance sebesar $1.805,606. Kemudian fair value of equity component at date of issuance atau nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar $194,394. Selanjutnya yaitu ada jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash pada debit sebesar $2 juta. Kemudian utang obligasi atau debt atau corporate bond sebesar $100.805,606. Selanjutnya itu ada premi saham, ekuitas konversi sebesar $194,394. Selanjutnya itu ada penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama yaitu ada pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi ini tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Roche membuat jurnal untuk membayar kepada pemegang utang konversi sebagai berikut. Bonds payable atau utang obligasi pada debit sebesar $2 juta. Kemudian kas atau cash sebesar $2 juta pada kredit. Untuk mencatat pembelian obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu yang kedua, konversi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversikan pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal sebagai berikut ini. Share premium conversion equity atau premi saham ekuitas konversi pada debit sebesar $194,394. Bonds payable atau utang obligasi sebesar $2 juta pada debit. Kemudian share capital ordinary atau modal saham biasa sebesar $500.000 pada kredit. Selanjutnya ada share premium ordinary sebesar $1.694,394 di kredit untuk mencatat konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Konversi saham preference. Saham preference yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi saham preference menjadi sejumlah saham biasa yang tetap. Saham preference yang dapat dikonversi kecuali ada penebusan wajib bukan instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preference yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Dan ketika saham preference dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Saham warrants. Warrant adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini serupa dengan hak istimewa konversi. Warrant jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilusi atau mengurangi laba bersaham yang serupa dengan konversi sekuritas konvertible. Namun perbedaan substansial antara sekuritas konvertible dan saham warrant adalah bahwa setelah pelaksanaan warrant, pemegangnya harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham.
Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika menerbitkan berbagai jenis surat berharga seperti obligasi atau saham preference, perusahaan seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik dengan memberikan equity kicker. Yang kedua, pada saat penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Perusahaan dapat menerbitkan waran untuk membuktikan hak tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham kepada eksekutif atau karyawan sebagai bentuk kompensasi. Saham waran yang diterbitkan bersama efek lain. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya, masa berlaku waran adalah 5 tahun. Terkadang juga ada perusahaan yang masa berlakunya itu 10 tahun. Tapi, sangat jarang perusahaan yang memberikan masa berlaku abadi. Hak untuk membeli saham tambahan. Jika direktur perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak untuk membeli saham yang baru atau disebut hak preemptif. Diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Hak istimewa ini, yang disebut dengan hak saham, menyelamatkan pemegang saham yang ada dari pengeceran hak suara tanpa persetujuan mereka. Selain itu, hak istimewa ini dapat memungkinkan mereka untuk membeli saham sedikit di bawah harga pasar. Tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham berdurasi pendek. Rencana kompensasi. Bentuk ketiga dari waran muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini adalah opsi saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu yang panjang. Kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya pemberian kerja setelah pajak. Yang kelima, gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Rencana kompensasi tunai langsung seperti gaji atau bonus berorientasi pada jangka pendek. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka memerlukan rencana kompensasi jangka panjang selain komponen tunai. Rencana kompensasi jangka panjang berupa mengembangkan loyalitas perusahaan di antara karyawan dengan memberi mereka sebagian dari tindakan yaitu eksekutif atau kepentingan kepemilikan. Rencana ini yang secara umum disebut sebagai rencana kompensasi berbasis saham. Pada dasarnya, mereka memberi karyawan kesempatan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan memuaskan. Ukuran kinerja yang umum berfokus pada peningkatan jangka panjang yang mudah diukur dan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, seperti peningkatan laba bersaham, pendapatan, harga saham, atau harga pasar. Pelaporan surat berharga. ISB mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi. Yang pertama, menentukan biaya kompensasi. Metode yang umum digunakan adalah model penetapan harga opsi. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga saham saat ini, harga pelaksanaan opsi, waktu jatuh tempo opsi, dan tingkat bunga bebas risiko. Yang kedua, mengalokasikan biaya kompensasi. Setelah biaya kompensasi ditentukan, biaya tersebut harus dialokasikan selama periode vesting, di mana karyawan harus bekerja untuk mendapatkan hak atas opsi saham tersebut. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, kompensasi dapat disesuaikan di masa mendatang, tetapi tergantung pada apakah penyesuaian disebabkan oleh pelayanan atau kondisi pasar. Halo, saya Faiza Kartika dengan MBM akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi untuk kompensasi saham terbatas. Saham terbatas, pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak boleh dijual, dialihkan atau berjanji sampai vesting terjadi.
Keuntungan dari saham terbatas ini adalah: 1. Tidak pernah menjadi tidak berharga. 2. Umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada. 3. Sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada Employee Stock Purchase Plans atau ESPPS. Umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga didiskontokan selama periode waktu yang pendek. Dan ESPPSS ini dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode pelayanan. Selanjutnya yaitu pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih saham mengatur pembayaran harus mengungkapkan: yang pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. 2. Bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. 3. Pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan ataupun rugi selama periode dan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu perhitungan laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Yang pertama, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. 2. Ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. EPS struktur modal sederhana, yaitu ada struktur sederhana hanya saham biasa, ada efek berpotensi dilutif. Selanjutnya ada struktur kompleks, yaitu efek berpotensi dilutif yang hadir. Dilusi atau dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah. Preferred stock dividends. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumus dari earning per share yaitu net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan weighted average number of shares outstanding. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Nah, di sini ada contoh, yaitu perusahaan Sabrina memiliki perubahan berikut dalam saham biasa selama tahun ini. Berikut tabelnya. Saham yang beredar sebelum dividen dibagikan harus ditetapkan kembali. Saham yang beredar dari tanggal 1 Januari hingga 1 Juni harus disesuaikan dengan dividen saham, sehingga saham-saham tersebut ditetapkan atas dasar yang sama seperti saham yang diterbitkan untuk dividen saham. Jadi untuk jawabannya yaitu pada 1 Januari hingga 1 Maret share outstandingnya kan 100.000, kemudian dikali dengan restatementnya sebesar 1,50. Itu didapat dari 100% share dividen ditambah dengan 50% share dividen jadikan 150%, jadi 1,50. Kemudian dikali dengan fraksi per tahunnya 2/12. Kenapa 2? Karena Januari dan Februari. Maretnya tidak dihitung karena dimulai dari tanggal 1. Jadi totalnya 100.000 dikali 1,50 dikali 2/12 yaitu 25.000. Untuk 1 Maret hingga 1 Juni sebesar 120.000 outstanding dikali dengan restatementnya sebesar 1,50 dikali 3/12 yaitu hasilnya 45.000. Untuk 1 Juni hingga dengan 1 November share outstanding sebesar 180.000, kemudian langsung saja dikali dengan fraksinya yaitu 5/12, jadilah 75.000. Kemudian untuk 1 November hingga 31 Desember share outstanding sebesar 210.000, langsung dikali dengan fraksi per tahunnya yaitu 2/12 sebesar 35.000. Jadi total keseluruhan untuk weighted average number of share outstanding sebesar 180.000.
EPS struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis telah konversi efek, opsi, waran, atau hak lain. Perusahaan melaporkan laba baik dasar dan dilusian per saham. EPS dilusian termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Perusahaan tidak akan melaporkan EPS dilusian jika sekuritas dalam struktur modal mereka anti-dilutif. EPS dilusian efek konversi mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi mengasumsikan konversi sekuritas konvertible pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan dan penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. EPS dilusian efek konversi mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Jadi pembagi denominator jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar ditingkatkan dengan tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Sementara pembilang atau numerator laba bersih ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham biasa potensial tersebut. Faktor lain, jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Karena itu, jumlah beban bunga yang ditambahkan kembali sesudah pajak ke laba bersih adalah beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan bunga yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Diluted EPS Option and Warrants mengukur efek dilutif konversi potensial dengan menggunakan metode treasury saham. Metode ini mengasumsikan yang pertama perusahaan menggunakan opsi atau waran pada awal tahun. Yang kedua, bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Masalah perjanjian kontingensi saham yang diterbitkan sebagai hasil dari yang pertama berlalunya waktu atau pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga pasar. Anti-dilution revisited. Abaikan efek anti-dilutif di semua perhitungan laba per saham dilusian. Penyajian EPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, dihentikan operasi, dan laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan.